Bapak-bapak dan Ibu sekalian, pada pagi hari ini kami akan menyampaikan ada beberapa hal tentang esensi daripada puasa yang kita lakukan. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, puasa yang kita lakukan bukan hanya sebatas tidak makan, tidak minum, atau berhubungan suami istri di siang hari. Kalau Al-Ghazali dan Abu Bakar Aceh dalam bukunya kami baca, ibu-ibu sekalian, puasa itu ada terbagi 3 bagian, 3 kelas. Puasa itu ada 3 kelas. Kalau Al-Ghazali membagi puasa khawas, puasa awam. Puasa awam. Yang kedua, kelas yang kedua puasa khawas. Dan yang ketiga khawasul khawas. Nah, puasa umum, puasa khusus, dan yang ketiga puasa khusus, lebih khusus lagi. Kalau Abu Bakar Aceh membagi puasa itu puasa badan, puasa anggota badan, dan puasa hati. Kalau yang puasa awam atau puasa umum atau puasa badan itu Pak, Ibu-ibu, itulah cuman sekedar nahan lapar, nahan haus. Kalau di dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah, puasa yang begini cuman dapet lapar dan haus. Sementara anggota badannya tidak dipuasakan. Nya tidak makan, tidak minum, tapi anggota badannya tidak puasa. Kata Rasulullah, orang yang begini yang nyeperoleh cuman lapar dan haus. Kam min saimin laisa lahu min siyamuhu illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa yang nyedapi cuman lapar haus saja gitu. Yang lain-lainnya tidak nyepuasakan. Itu puasa umum. Puasa yang model koko Pak, ibu-ibu, puasa anak-anak. Anak-anak gitu tuh kan puasa tuh. Tapi kalau nyawa main-main masih belagu-belagu tuh. Main cibilan juga gitu kan. Nangis balik-balik, nangis, ngapa belagu. Masih puasa? Masih, ya itu. Kalau kita kok kira-kira awak puasa tapi ngasih galak ngupe misalnya kan. Nah, masih galak melihat sesuatu yang tidak pantas. Kalau anak-anak mudanya, kami ingat dulu Pak, waktu muda-muda dulu, kita puasa jalan sore-sore itu, yang namanya ngabuburit, mematang-matangkan hari itu bukan mematang-matangkan hari aja, sambil mematang-matangkan hari itu cuci mata sekalian gitu. Waktu muda dulu gitu ya. Kalau kini agak kurang, karena lambe mati gitu, tua. Tapi masih juga gitu. Tapi tidak seduk seperti dulu lagi. Itu Pak sekalian. Itu namanya puasa yang kedua. Makanya kata Al-Ghazali, puasa khawas itu adalah selain tidak makan, tidak minum, tapi anggota badan ditahan. Mata ditahan untuk tidak melihat sesuatu yang tidak bermanfaat. Telinga juga begitu. Lidah tidak berucap kalau tidak penting. Itu hanya sekedar kalau Abu Bakar Aceh puasa anggota badan. Kaki tidak dilangkahkan kecuali kepada tempat yang bermanfaat. Begitu juga tangan, tidak memegang sesuatu yang tidak pantas dipegang. Tapi orang itu sudah meningkat, namanya puasa khawas. Anggota badan. Otak dan hatinya belum. Orang yang model iko Pak, ibu-ibu, iko masih mikir kok. Sudah selesai salat subuh, masih terpikir, apalah lokak bukuan kelak. Itu. Nya memang sudah bisa nahan, tidak berbicara, tidak melihat sesuatu yang tidak pantas, tapi dalam pikirannya, dalam hatinya masih lihat, apalah kelak ya bubukuan. Sudah itu masih terpikir juga, kalau lah 10 hari Ramadan, mulai pikir kok. Mulai nampak hordeng lah buruk. Ya. Sudah itu baju lah harus ditukar. Jadi otak dan hatinya itu belum dipuasakan. Puasa khawasul khawas
atau puasa hati dalam Abu Bakar Aceh, ikolah puasa yang la'allakum tattaqun itu. Yang disebut oleh Allah la'allakum, yang pasti menghasilkan takwa. Kenapa? Karena orang yang puasa benar-benar dari hati, itu hatinya sudah terkendali. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan salah satu hasil dari puasa itu menjadi orang yang bertakwa dalam surah Al-Imran 134. 134 ciri-ciri orang yang bertakwa itu kan Pak, Ibu-ibu, kan ada 3 tuh dalam surat Al-Imran. Ayat 133, sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Al-Imran 133. 134-nya disebutkan oleh Allah. Surga yang seluas langit dan bumi itu disediakan untuk orang yang bertakwa. 134 dijelaskan takwa itu. Siapa orang yang takwa? Allazina yunfiquna fis sarra wad darra. Orang yang selalu berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Maksudnya berinfak itu kedermawanannya itu nyukur dengan dirinya, bukan dengan diri orang lain, dengan kondisi. Jadi berinfak sesuai, kalau lagi lapang banyak, kalau lagi sempit dikit. Itu orang yang bertakwa. Bab ada juga orang yang bisa sedekah banyak, infak banyak, tapi dikondisikan oleh situasi. Misalnya lagi pemilu kan, itu kan banyak orang dermawan tuh Pak. Lagi pemilu, lagi pilkada. Itu sedang pilkada, lagi pemilu, itu banyak orang yang dermawan, banyak orang yang ramah itu. Malahan kita tidak kenalnya kenal kayak gitu. Tapi sudah selesai pemilu, kacotonya aja tidak dibukanya lagi gitu. Itu kedermawannya itu terkondisi oleh situasi. Tapi orang yang bertakwa enggak. Sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, apa lagi? Yang kedua yaitu menahan nafsu itu tadi. Wal kaziminal ghaiz. Mengendalikan marah. Bapak-bapak dan ibu sekalian, mengendalikan marah itu tidak mudah. Itu bisa kita rasukan. Makanya kalau Al-Ghazali menyebutkan orang yang tidak bisa mengendalikan marah itu sama kalau istilah kita Pak, stenggil. Atau stenggil. Setengah kilo. Apa setengah kilonya? Kita barangkali pernah, atau walaupun kita tidak pernah, mungkin kita pernah dengar seorang ibu, seorang bapak marah sama anaknya, memaki-maki anaknya, anak anjing, anak binatang, kan gilonya tuh. Jadi anaknya kecil, anak anjing, anak binatang kan. Kalau anaknya anak anjing, anaknya anak binatang, tentu induknya induk binatang, apanya apa binatang gitu. Jadi Bapak sekalian, yang diharapkan oleh Allah yang bisa menjadikan orang takwa itu adalah orang yang menahan hawa nafsu karena Allah. Dalam surah Nazi'at tadi, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Atau dalam surah Al-Fajr tadi, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Minta maaf Bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah ibu-ibu masih tenang walaupun hari sudah siang gitu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.